Berapa lama slik OJK bersih setelah melakukan pelunasan? Ini pertanyaan yang bagus. Misalnya kalian meminjam di aplikasi yang resmi ya, ini yang udah terdaftar izin OJK atau dalam artian legal. Misalnya ada 90 lebih aplikasi yang legal ya untuk vintage ini. Saya tanyakan kepada admin OJK lewat WhatsApp. Emang butuh berapa lama sih kalau kita pinjam di aplikasi resmi kemudian gagal bayar dan skornya 5 itu udah macet. Satu itu lancar, keterangan kolektibilitas ya, kolektibilitas satu itu lancar. Kalau kita dapat 2 itu dalam perhatian khusus, kalau dapat 3 itu kurang lancar, kalau 4 itu diragukan, dan kalau 5 itu macet. Kalau misalnya udah 5 itu kan jelek banget tuh slik OJK kita. Nanti kalau misalnya yang daftar di perusahaan atau kita kredit dan lain sebagainya susah diterima. Banyak tuh yang mau beli rumah saya pakai KPR tapi gagal tuh karena apa? Slik OJK-nya jelek. Nah, saya tanya tuh sama admin. Dijawablah sama si admin seperti ini. Terkait status kolektibilitas, ide pada slik akan otomatis berubah lancar pada periode pelaporan slik berikutnya apabila Bapak Ibu telah melakukan pelunasan atau melakukan pembayaran tagihan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo. Jadi di periode berikutnya akan bersih, cuma periode berikutnya itu 2 tahun. Yaitu nih di 3.3 selanjutnya pada slik IDEP dapat dilihat dan dicetak hingga 2 tahun atau 24 bulan sebelumnya. Dengan demikian, apabila debitur telah melunasi kredit, tidak berarti nama debitur akan terhapus dari slik, namun debitur akan tetap tercatat sebagai pihak yang pernah menjadi debitur dari suatu lembaga jasa keuangan, misalnya bank, pembiayaan, ya aplikasi-aplikasi itulah. Sebagai contoh, Bapak Ibu melakukan pelunasan pada bulan Juli 2020. Riwayat skor kredit akan menjadi bersih keseluruhan kolektibilitasnya pada bulan Agustus 2022. Butuh 2 tahun, guys. Juli 2 Agustus 2022. Wah, ini setahun pas nih. 2 tahun pas nih. Adapun informasi yang berubah adalah status kolektibilitasnya saja, misalnya dari macet jadi lancar begitu, guys. Berdasarkan uraian angka 2 atas, maka kita harus perlu hati-hati kalau misalnya meminjam di aplikasi yang udah resmi. Kalau memang ada hutang yang galbay dan kalian memang kedepannya nggak dibutuhkan nih, mau ngambil rumah KPR, ya mungkin kalian tenang-tenang aja deh. Atau kalian merasa nggak akan mendaftar di perusahaan yang ternama, apa cuma pingin misalnya daftar di rumah makan, kan nggak butuh slik misalnya. Tapi ada sekarang rumah makan butuh slik OJK, guys. Ya tenang-tenang aja. Tapi itu ya guys ya, tetap aja ada kerugian ketika kalian galbay di pinjol resmi kayak Aku-Laku, Pinjem, banyak banget, ada 90, ada Kredit Pintar, Modal Nasional, banyak banget. Itu kalian akan terpengaruh di riwayat yang jelek, kemudian terpengaruh juga di bunga. Maka nanti kalian akan membayar bunganya itu maksimal 100%. Kecuali nanti kalian diskusi sama siapa pihak aplikasinya, boleh membayar pokoknya aja. Itu bisa kadang kayak gitu, ya udah biar pokoknya aja lah gitu, balik modal aja lah gitu kan. Ya udah kalau memang udah kayak gitu aman. Tapi nanti bisa dievaluasi lagi sliknya itu di 2 tahun kemudian. Begitu guys. Kalau soal kalian diancam-ancam jangan takut, ini udah ada. Kalian misalnya laporkan aja di WA OJK kalau ada yang ancam-ancam ya. Karena pinjol-pinjol yang resmi itu udah dinaungi oleh hukum. Misalnya di pasal-pasal itu udah ada, surat edaran OJK juga ada. Kalau pengguna jasa pinjaman itu harus dijamin keamanan, keselamatan, kenyamanan. Ketika nagih juga nggak boleh intimidasi, menyebarkan data, mengancam dan lain sebagainya, itu tak boleh ya. Kalian bisa laporkan aja. Semakin banyak laporan maka aplikasi itu akan dicabut izinnya oleh OJK. Tenang aja, kita ini masyarakat ini insya Allah ya akan terus dilindungi oleh pemerintah. Apalagi soal ancaman data ini nggak main-main guys masyarakat. Pemerintah nggak main-main kalau soal data ya. Semoga aja informasi dari saya ini terbantu. Saya Zaid dari channel ZZ Real dan sampai jumpa. Salam sukses sahabat finansial. Terus semangat. Yang galbay-galbay jangan sedih ya. Jangan sedih.